السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي رحمكم الله. Bapak Ibu, para ustadz-ustadzah dan juga para thalab wa thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di tempat ini dalam rangka bersama-sama belajar ilmu agama, dalam rangka bersama-sama berbuat baik untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah taala, dan tentunya mengharap ilmu yang bermanfaat dan kemudahan untuk mengamalkannya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Tema di sore hari ini adalah tentang urgensi atau pentingnya ilmu agama untuk menjadi hamba Allah taala yang sebaik-baiknya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada manusia berupa nikmat akal. Nikmat yang tidak diberikan kepada bangsa hewan atau binatang. Dengan nikmat ini seorang hamba bisa mengenal dan membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya, mana yang berharga dan mana yang sia-sia. Namun sepandai apapun seseorang, secerdas apapun seseorang, dia sangat membutuhkan ilmu dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membutuhkan wahyu, membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengenal yang benar, yang baik, betul-betul baik. Untuk mengetahui sesuatu yang baik, betul-betul baik, sehingga kemudian dia lakukan, dia kerjakan. Untuk mengetahui sesuatu yang buruk, betul-betul buruk, untuk kemudian dia hindari, dia jauhi, dan dia tolak. Karena itulah ikhwani akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, kita semua diwajibkan untuk thalabul ilmi, untuk belajar agama. Dan tentunya nasihat ini nasihat yang terarah kepada kita semua, ya, kepada para guru, para ustadz-ustadzah, kepada para orang tua, kepada bapak ibu, dan juga kepada santri-santriwati, terutama yang masih baru, yang masuk tahun ini, bahwa mencari ilmu itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang fardu. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu fardu atau fardhah atau wajib atas setiap muslim. Demikian juga muslimah, ya. Banyak sekali hadis ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan tentang keutamaan talabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memohon tambahan ilmu, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, berilah aku tambahan ilmu. Ini satu dalil yang menunjukkan tentang keutamaan atau fadilah ilmu, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diperintahkan Allah Taala untuk minta tambahan kecuali minta tambahan ilmu.
Sementara dari hadis, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan yang mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia masalah agama. Mari kita hafalkan hadis ini. Mari kita fahami juga ya. Sehingga nanti akan menjadi pendorong buat kita semua, mendorong semangat kita semua untuk terus semangat dalam thalabul ilmi. Sebab di situ ada tanda Allah menghendaki kebaikan pada diri kita ini. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Santri-santri sudah hafal atau belum? Coba yang sudah hafal sama-sama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki pada dirinya khairan, kebaikannya, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Dan tentang ini Al-Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan fihi fadilatul ilmi. Dalam hadis mulia ini ada petunjuk tentang keutamaan ilmu. Wa tafaqquh fid din, dan juga ada petunjuk keutamaan bertafaqquh atau belajar ilmu syar'i. Wal hassi alaihi, dan petunjuk untuk menganjurkan orang supaya tafaqquh fid din. Li'annahu qaidun ila taqwallah, sebab mencari ilmu syar'i itu akan mengantarkan seseorang kepada taqwallah, di mana orang nanti akan faham perintah Allah dan kemudian melaksanakannya, akan mengerti larangan-larangan Allah dan kemudian menghindarinya. Itulah takwa. Itulah takwa. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah. Kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi dan menghambakan diri kepadanya. Inilah tujuan seorang hamba diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sesuatu yang sudah jelas buat para santri dan juga semuanya insyaallah ya. Dasarnya adalah firman Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka menyembahku. Ayat yang mengabarkan kepada kita semua tentang tujuan kita diciptakan Allah di muka bumi ini. Berita kepada saya, kepada kita semua ya, kepada para santri, kepada para santriwati. Mengapa kita diciptakan di muka bumi ini? Jawabannya liya'budullah. Lina'budallah, agar kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui ini, maka tujuan seorang hamba di muka bumi ini menjadi jelas. Kalau tujuan jelas, langkah-langkah akan pasti menuju ke usaha-usaha mewujudkan tujuan tersebut. Maka fokus seseorang akan besar untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Perhatian dia kepada ibadah pun jangan sangat besar sekali. Kalaupun orang itu istirahat, dia pun ada niat supaya istirahat saya nanti, setelah istirahat saya semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Kalaupun seseorang bermain sepak bola atau bulu tangkis atau yang lain, atau kemarin kalian itu piknik begitu ya, ke pantai, dalam rangka menyegarkan jiwa supaya semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nanti setelah
melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, bagaimana cara kita mewujudkan tujuan tersebut? Kita sudah tahu tujuan kita adalah ibadah. Bagaimana caranya? Maka jawabannya yang pasti adalah dengan mempelajari ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama, dengan itulah seorang hamba akan tahu bagaimana seharusnya dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya. Sebab manusia kembali kepada masalah akal tadi ya. Ketika dia dibiarkan untuk silahkan kamu menyembah Allah, terserah dengan cara kamu masing-masing yang kamu inginkan, nanti yang muncul adalah aneh-aneh. Si A melakukan ibadah kepada Allah dengan cara begini, dengan si B cara begitu, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas cara-cara itu bukan cara yang Allah Ta'ala cintai. Bukan cara yang Allah syariatkan. Makanya kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ibadahnya benar dan ibadahnya tepat serta diterima oleh Allah Ta'ala. Maka jawabannya, pelajari ilmu syar'i. Dalami ilmu syar'i. Pelajari hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Dengan belajar ilmu agama, pertama-tama kita akan mengenal siapa zat yang kita sembah. Ini sangat penting. Siapa zat yang kita sembah ya? Apa sifat-sifatnya? Allah sudah menyampaikan dalam ayat tadi, yang kita sembah adalah zat yang sudah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kita sembah adalah zat yang sudah menciptakan kita. Maka salah satu hal ya yang menunjukkan apakah Tuhan itu pantas disembah apa tidak, maka bisa dilihat dari apakah Tuhan itu menciptakan manusia apa tidak. Kalau tidak, maka tidak berhak disembah. Maka tidak pantas kita beribadah kepadanya. Maka tidak pantas kita menghinakan diri di hadapannya. Yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, Al-Khallaq, zat yang menciptakan kita semua, zat yang menciptakan seluruh manusia, zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu agama kita juga akan mengenal bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang berhak disembah ini, zat yang maha pengasih, Ar-Rahmanir Rahim. Rahmatnya luas sekali. Kasihnya luas sekali. Dengan belajar ilmu agama kita akan mengenal bahwa Allah itu syakur atau syakir, zat yang maha berterima kasih. Kebaikan yang dilakukan seorang hamba tidak akan sia-sia di sisi Allah. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu kecil. Allah akan balas. Tidak ada yang sia-sia ketika seorang hamba berbuat baik dengan niat yang ikhlas. Dan balasan dari Allah Ta'ala, balasan terhadap kebaikan seorang hamba itu pasti jauh lebih besar. Karena Allah maha berterima kasih, Allah tuh syakir, Allah tuh syakur. Coba kita lihat misalnya di ayat fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku. Apa balasannya? Adzkurkum. Aku akan mengingat kalian.
Ketika seorang hamba zikrullah, ya, mengingat Allah dengan baca subhanallah, Allahu akbar, atau istighfar, atau zikir-zikir yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat hamba tersebut, akan menyebut hamba tersebut. Bukankah ini luar biasa? Atau hadis Nabi SAW yang berbunyi, man shalla alayya salatan sallallahu alayya biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, salawat butuh berapa detik, berapa menit, maka balasan luar biasa. Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya dengan salawat itu 10 kali. Allah akan sebut orang itu di mala'il a'la. Balasan yang luar biasa, karena Allah itu maha syakur. Nah, ketika seorang hamba belajar ilmu syar'i dan membaca-baca dan memahami nama-nama Allah Ta'ala yang indah-indah ini, akan muncul rasa mahabbah, akan muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mahabbah ini yang nanti akan mendorong seorang hamba untuk semangat beribadah kepada Allah. Yang mendorong seorang hamba akan rindu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendorong seorang hamba untuk sabar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia cinta kepada Allah. Karena dia tahu mengenal Allah dengan baik. Dan ketika seorang hamba mengenal Allah itu maha tahu, maha mendengar, maha tahu isi hati, ini akan meningkatkan kualitas ibadah seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Dia tidak mau bermain-main ketika ibadah. Karena apa? Allah tahu ketika orang malas-malasan ibadah, berat ibadah, dia akan malu. Karena Allah tahu. Dia malu untuk terlambat sholat, telat terus gitu, malu. Karena apa? Dia paham Allah itu maha melihat, masa sih saya terlambat terus. Atau ketika sholat dia berpikir yang lain, orang yang tahu tentang ini dia akan malu. Saya mengucapkan Allahu Akbar, saya zikir, baca macam-macam dalam ayat, dalam sholat, kok ingatnya selain Allah malahan. Nah, ini diantara manfaat belajar ilmu syar'i untuk kebaikan ibadah kita, agar kita menjadi hamba yang baik. Kita tambah mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal keagungannya, sehingga kita cinta kepada Allah, sehingga orang berharap kepada Allah, dan juga orang pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi intisari landasan ibadah, cinta, takut, dan berharap. Bagaimana seorang mendapatkannya? Dengan mempelajari Asmaul Husna melalui Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan belajar ilmu agama juga seorang hamba akan tahu bagaimana ibadah yang benar, bagaimana ibadah yang Allah cintai, bagaimana ibadah yang Allah syariatkan. Tadi sudah disampaikan, akal manusia tidak akan bisa sampai untuk menyimpulkan inilah ibadah yang Allah ridho, tidak akan bisa. Harus ada petunjuk dari Allah yang disampaikan Rasulnya. Maka Nabi pun SAW mengajarkan tata cara ibadah sholat, mengajarkan tata cara puasa, mengajarkan haji, mengajarkan sedekah, mengajarkan zikir, dan lain sebagainya. Agar manusia sudah tahu jalan menuju ridho Allah Ta'ala dalam ibadah, yaitu dengan melaksanakan ibadah yang disyariatkan Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua hal ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, mengenal zat yang disembah, berarti nanti orang akan ikhlas. Yang kedua, mengetahui bagaimana tata cara beribadah, maka seseorang akan ittiba, melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dua syarat diterimanya amal soleh. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa ibadah, ketaatan, istiqamah, dan terus di atas shiratal mustaqim dan lain-lain, tujuannya adalah sama.
namanya ini adalah suatu hal yang sama. Maqsuduha wahid walaha aslan, dan ini memiliki dua prinsip. Yang pertama, alla yu'bada illallah. Yang pertama adalah tidak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyu'bada bima amara, dan hendaknya Allah diibadahi dengan cara yang Allah perintahkan. La bi ghairi dzalika minal ahwa'i wal bid'ah, tidak dengan yang lain. Seperti tata cara yang sesuai dengan hawa nafsu manusia, semau-maunya, atau dengan bid'ah yang diada-adakan oleh manusia. Begini saja, begitu saja ya. Ditambah ini, ditambah itu, dikurangi, kemudian dipoles, diinovasi. Nah, ini semua bukan cara-cara yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selain menceritakan dan menerangkan tentang tata cara ibadah, beliau juga menyampaikan jenis-jenis ibadah. Beliau juga menyampaikan kapan ibadah itu dilaksanakan, tempatnya di mana, dan penjelasan-penjelasan yang lain. Dan intinya bahwa ibadah yang dibutuhkan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah itu semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tugas kita adalah memperhatikan yang wajib-wajib terlebih dahulu, melaksanakan yang wajib-wajib terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya, terutama masalah sholat 5 waktu. Sholat yang Allah wajibkan melalui peristiwa Isra Mi'raj, ibadah yang merupakan sebaik-baik ibadah, sebagaimana dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang dahulu dikatakan para sahabat kalau meninggalkan itu kufur. Artinya bahwa ibadah sholat 5 waktu itu ibadah yang besar, ibadah yang penting, yang tidak sepatutnya ditinggalkan oleh siapapun yang mengaku sebagai orang yang beragama Islam ya. Sampai ada sebagian ulama menyebutkan orang yang berzina sama meninggalkan sholat, mana yang lebih buruk? Yang lebih buruk adalah yang meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Dia termasuk rukun Islam. Ibadah yang tidak akan pernah gugur, nggak akan pernah gugur dari seseorang yang sudah wajib melakukannya selama akalnya masih sehat. Walaupun kaki lumpuh, tangan lumpuh ya, tidak bisa apa-apa. Masih wajib sholat apa tidak? Masih. Orang nggak punya duit, wajib sholat apa enggak? Lanjut, harus terus. Seorang hamba yang melaksanakan ibadah dengan baik ya, dia sudah melaksanakan konsekuensi dari statusnya sebagai hamba Allah ya. Kita ini hamba, kalau beribadah kepada Allah itulah yang benar. Itulah keputusan yang tepat. Dan ketika seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sebenarnya sedang meniti tangga kesempurnaan sebagai hamba Allah taala. Dia sedang meniti tangga kesempurnaan. Kita semua ini tentu ingin jadi orang yang sempurna, menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang paling baik, tapi di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan beribadah kepada Allah, menjalankan kewajiban dengan baik, kemudian juga mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Hari-harinya tidak lepas dari kebaikan demi kebaikan. Waktu-waktunya tidak pernah lepas dari kebaikan demi kebaikan. Disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kamalul makhluqi fi tahqiqihi ubudiyyatahu lillah. Kesempurnaan seorang makhluk, seorang manusia itu pada usaha dia dalam mewujudkan ubudiyah atau ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
kesempurnaan makhluk. Kita ini semua. Kapan akan sampai seorang kepada kesempurnaan? Ketika dia terus ibadah kepada Allah. Ketika dia terus ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan qiraatul Quran, dengan sedekahnya, dengan puasa wajib dan sunnahnya. Ya. Kesempurnaan seorang makhluk itu tergantung pada sejauh mana dia mewujudkan ubudiyah atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil-'ubudiyyati izdada kamaluhu wa 'ala darajatuhu. Setiap kali seorang hamba itu bertambah ya, dalam mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah. Ubudiyah ya ibadah ya. Penghambaan diri kepada Allah. Dia terus bertambah dari hari ke hari. Kualitasnya bertambah. Salatnya tambah bagus dan tambah bagus. Zikirnya tambah khusyuk dan tambah khusyuk. Salat malamnya juga tidak pernah berhenti atau tidak pernah libur. Ya. Maka orang ini akan semakin bertambah kamaluhu, kesempurnaannya. Wa 'ala darajatu, dan akan tambah tinggi derajatnya di sisi siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena itulah ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Khalilullah, beliau pemimpin para nabi dan rasul, beliau pemimpinnya para ulul azmi. Kira-kira apa sebabnya? Sebabnya kembali kepada yang tadi sudah sampaikan tentang ubudiyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai derajat tertinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah Ta'ala, melaksanakan salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, padahal beliau sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya semuanya, tapi beliau masih menjalankan salat malam dengan sangat panjang sampai kakinya pun bengkak. Disampaikan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah ta'ala, wal ibadatu hiya al-hikmatu allati khalaqallahu al-khalqa li ajliha. Ibadah adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk karena hikmah tersebut. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti yang Allah ta'ala firmankan di surah Az-Zariyat 56, tidaklah, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lalu beliau mengatakan, fakamalul makhluqi fi tahqiqi tilkal ghayati. Kesempurnaan makhluk, kesempurnaan seorang hamba, kesempurnaan seorang manusia, kita ini ya, itu tergantung pada usaha mewujudkan al-ghayah, tujuan tersebut, tilkal ghayah, tujuan tersebut. Wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil-'ubudiyyati izdada kamaluhu wa 'ala darajatuhu. Nah, beliau kemudian menyampaikan kalimat yang sama ya dengan Syekhul Islam. Setiap kali seorang hamba itu bertambah dalam mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah ya, maka akan bertambah kesempurnaannya. Dan derajatnya pun tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menyampaikan, walihada dzakarallahu nabiyahu bilaqabil 'abdi fi asma ahwalihi wa asyrafi maqamatihi kal isra bihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan al-'abd, hamba. Kapan ini? Pada keadaan yang paling tinggi, pada kedudukan yang paling mulia, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan di malam hari oleh Allah Taala di peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdih
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Beliau sampai ke derajat, ke tingkat yang tidak pernah dicapai oleh makhluk yang lain. Allah sebut beliau dengan hambanya. Kedudukan yang sangat tinggi Nabi Muhammad SAW. Demikian juga saat beliau wal ihai ilaihi, ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menyebut beliau dengan hambanya. Fauha ila abdihi ma auha. Maka Allah taala mewahyukan kepada hambanya apa yang Allah wahyukan. Wa tahaddi billadzi unzila alaihi. Dan juga Allah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan kata hamba ya, saat Allah Ta'ala menyampaikan tantangan kepada siapapun yang menyebut Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW, yang menyebut Al-Quran itu sebagai dongeng. Allah Ta'ala menyampaikan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian, wahai orang-orang kufar Makkah, masih dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini beberapa keadaan ikhwani wafati fillah rahimakumullah. Allah Ta'ala menyebut Nabi kita SAW dengan hambanya. Derajat yang sudah tinggi atau sangat tinggi yang dicapai oleh seorang manusia. Ketika dia disebut Allah sebagai hamba Allah Ta'ala karena sudah betul-betul mengabdikan diri dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, mari kita ingat kembali tujuan kita diciptakan di dunia ini. Dan juga mari kita belajar ilmu agama tentang tauhid ya, agar kita ini tambah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tambah mencintai Allah, sehingga kita bertambah mengenal Allah, sehingga kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal tersebut akan banyak memperbaiki kualitas ibadah kita. Dan mari kita terus ya, belajar petunjuk-petunjuk Nabi SAW yang berhubungan dengan ibadah, agar ibadah kita menjadi ibadah yang sesuai dengan petunjuk beliau, ibadah yang sesuai dengan keterangan beliau, dan seseorang pun jauh dari hal-hal yang dilarang Rasulullah SAW. Dengan itu nanti harapan besar diterima ibadahnya oleh Allah Ta'ala akan semakin besar. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Jadi ketika seorang hamba menjalankan ibadah sholat ya, dia sedang ingin menyempurnakan dirinya. Ketika seorang hamba kita ini sedang membaca Al-Quran, dia ingin meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Ketika seorang hamba dia berzikir kepada Allah Ta'ala, dia pun ingin meningkatkan kesempurnaannya sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berlomba dalam masalah kebaikan ini. Apalagi orang yang hidup di pesantren, hidupkan untuk musabaqah fil khairat, berlomba dalam kebaikan demi kebaikan, bukan berlomba dalam hal-hal yang buruk. Berlombalah untuk berada di saf yang paling depan, berlombanya untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlombalah untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, dan begitu seterusnya. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah berlombalah untuk terus banyak-banyak memohon kebaikan kepada Allah Ta'ala, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka hari kita dengan ibadah, dan kemudian kita tutup hari kita dengan ibadah. Mari kita buka hari kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum salat subuh misalnya. Dan kemudian kita tutup hari kita dengan muhasabah, dengan menimbang-nimbang, dengan mengintrospeksi apa yang sudah saya lakukan hari ini, berapa kebaikan yang sudah saya lakukan, sebagus apa kebaikan yang sudah saya lakukan, supaya hari-hari berikutnya
orang itu kebaikannya bertambah, 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 bertambah banyak dan bertambah baik, bertambah banyak dan bertambah meningkat kualitasnya. Itulah yang seharusnya kita usahakan. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah, dan para santri dan santriwati barakallahu fikum. Kajian kita di sore ini sebagai muqaddimah untuk daurah yang akan kita lakukan insyaallah, membaca atau membahas kitab karya Syekh Profesor Dr. Ibrahim Nu'amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala yang berjudul Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat, nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat dan arahan-arahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh manusia. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus bisa dimudahkan beribadah kepada Allah dan juga dimudahkan untuk terus memperbaiki ibadah-ibadah kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.